Previously on AMC's The Walking Dead. The hilltop stands with Negan and the Saviors. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Season 8. Episode 5 diawali dari flashback Gabriel yang sedang berdoa di gereja. Ia tidak takut mati, namun ia memohon kepada Tuhan agar matinya tidak sia-sia. Kemudian kita juga akan dilihatkan flashback ketika Gregory mendatangi markas The Saviors sesuai alamat yang diberikan oleh Simon. Simon jugalah yang menjamu Gregory di The Saviors. Setelah makan, Gregory dibawa menghadap ke Negan. Di sana sudah ada Simon, Dwight, Eugene, dan Negan. Intinya, dia adalah pengecut. Dia hanya berdiri di tengah-tengah, tidak membela orang-orangnya, juga tidak terang-terangan mau membela Negan. Setelah didesak oleh Negan, akhirnya Gregory mengungkapkan apa niatnya datang ke The Saviors. Ia ingin mencegah pemberontakan yang dilakukan oleh Hilltop. Gregory adalah pemimpin mereka dan apa yang dikatakan oleh Gregory akan diikuti oleh Hilltop. Negan sebetulnya meragukan kemampuan Gregory bisa mempengaruhi warga Hilltop agar tidak ikut menyerang The Saviors, karena terbukti mereka ikut menyerang The Saviors waktu di Alexandria. Dengan tegas, Negan mengatakan bahwa Gregory adalah seorang politik busuk yang memainkan dua kaki. Dia mau aman dari The Saviors dan dia mau aman dari kelompok Hilltop. Namun Gregory tetap berdalih bahwa penyerangan anggota Hilltop yang membantu di Alexandria itu di luar dari sepengetahuan Gregory. Gregory dengan tegas mengatakan bahwa ia telah berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan The Saviors. Dengan tegas Gregory mengatakan bahwa ia telah membiarkan Maggie masuk dan Maggie telah memanfaatkan kesempatan itu untuk mempengaruhi anggota Hilltop menyerang The Saviors. Dan dia akan memperbaiki semua itu. Simon menyarankan kepada Negan untuk datang ke Hilltop dan membunuh semua orang yang berada di Hilltop. Itu plan A. Simon kemudian mau mengatakan plan B. Namun tiba-tiba Negan marah memukul meja dengan Lucille beberapa kali, membuat semua orang terdiam. Negan mengatakan manusia adalah sumber daya, manusia adalah menguntungkan, dan manusia adalah inti dari apa yang sedang kita bangun di sini. Negan dengan tegas menegur Simon bahwa Neganlah pemimpinnya dan menghimbau kepada Simon agar tidak melangkah mundur. Simon juga mempunyai alasan, ini adalah masa-masa yang kritis dan kita tidak berjalan mundur. Negan menegaskan mereka harus menang dan rencananya adalah menangkap hidup-hidup Rick, Maggie, dan Raja Ezekiel, kemudian membunuh mereka semua di hadapan orang banyak dengan cara yang khusus. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar gedung. Itu adalah tembakan dari Rick dan kawan-kawan sesuai dengan episode sebelumnya. Kembali ke masa sekarang, memperlihatkan Negan dan Gabriel berada di dalam satu ruangan. Di luar sana terdapat ribuan zombie. Negan menyerang Gabriel dan mengambil senjatanya. Namun, ia tidak menembak Gabriel, ia hanya menakut-nakuti Gabriel. Bahkan, Negan mengulurkan tangannya untuk membantu Gabriel bangun. Mereka saling duduk termenung sambil menunggu zombie di luar pergi. Negan mulai mengajak Gabriel ngobrol dengan mengatakan Rick adalah brengsek. Gabriel membalasnya, yang brengsek adalah Negan. Negan mengatakan bahwa perbuatan Rick yang akan membuat banyak orang terbunuh. Negan hanya membunuh Glenn dan Abraham saja, namun ia tidak membuat mereka terbunuh. Menurut Negan, Ricklah yang menyebabkan mereka terbunuh. Negan juga menanyakan kenapa Gabriel mau berhenti demi Gregory yang tolol itu. Gabriel mengatakan ia hanyalah takut kepada kematian yang sia-sia. Menurut Gabriel, semua yang terjadi pasti ada alasannya. Mungkin saja alasan yang tepat adalah agar Gabriel menjadi satu ruangan dengan Negan untuk mendengarkan pengakuan dosa Negan.
Di sisi lain, Rick sedang menginterogasi driver yang membawa lari senjata. Ia menanyakan siapa yang menang dalam pertempuran di pabrik kimia. Orang itu menjawab tidak ada yang menang dan yang kalah. Semuanya telah meninggal. Daryl yang mengetahuinya cukup kaget karena di situ ada Carol. Orang itu kemudian mengatakan yang selamat adalah si raja, seorang wanita, dan seseorang yang membawa kapak. Ia juga mengatakan semua orang yang mati adalah kesalahan Rick. Ricklah yang membuat mereka semua terbunuh. Kembali ke ruangan gelap Negan dan Gabriel. Negan mengatakan ia sedang menunggu orang-orangnya beraksi menyelamatkannya. Namun, jika anak buahnya menganggap Negan sudah meninggal, maka akan banyak orang yang meninggal. Ia juga mengatakan tidak ada dosa yang harus ia akui. Negan kemudian bertanya, kenapa Gabriel menjadi pendeta? Itu karena Gabriel mencintai Tuhan dan mencintai manusia. Ia ingin menyatukan mereka semua. Negan tersenyum mendengarnya. Negan suka membantu orang mengatasi kelemahannya. Sampai di sini, saya menjadi bimbang bahwa Negan itu sebetulnya orang baik. Ia banyak menolong orang di jalan kemudian dibawa ke The Saviors. Memang yang terlihat, anggota Negan itu menjajah semua kelompok untuk mendapatkan pasokan makanan. Tapi itu juga untuk memberi makan anggota Negan. Tidak disangka setelah ngobrol sekian lama, Negan malah mengundang banyak zombie dengan siulannya. Di markas The Saviors, mereka sedang terlihat bingung mempertanyakan keberadaan Negan, seperti Regina yang mencontohkan kalau Negan sudah meninggal. Tapi Simon membantahnya bahwa semua orang yang ada di sini adalah Negan. Regina mengusulkan menggunakan 40 pekerja untuk memancing para zombie keluar, kemudian mereka akan memperbaiki gerbangnya. Namun, Eugene menyangkal ide itu bahwa ide itu tidak akan berhasil karena zombie di luar sana terlalu banyak. Itu hanya akan membunuh para pekerja sia-sia saja. Terjadi beberapa perdebatan di antara mereka, terutama Dwight yang menyuruh Simon keluar dari rapat karena dia tidak layak memimpin The Saviors. Namun pada akhirnya, mereka sepakat kerjasama untuk memenangkan peperangan ini. Dalam percakapannya, Negan mengatakan semua manusia lemah. Mendengar itu, Gabriel mengatakan bahwa Negan lemah karena telah membunuh orang yang tidak berdosa. Negan mengatakan itu bisa benar dan bisa sangat salah. Negan memang lemah, tapi tidak membunuh orang yang tidak berdosa. Tiba-tiba, dinding ruangan yang mereka tempati sudah mulai dijebol oleh zombie. Tapi Negan masih terlihat santai. Ia akan membuktikan tanpa ada keberadaannya, anak buahnya bisa bekerja atau tidak. Gabriel tidak menyia-nyiakan kebersamaannya dengan Negan. Ia memanfaatkannya untuk mencari kelemahan Negan. Hanya saja, Negan menjawab bahwa ia tidak punya kelemahan. Ia bisa menggunakan kelemahannya untuk mendorong kekuatannya. Negan mengakui dirinya sangatlah kuat. Ia bisa membangun dan menguasai The Saviors, kelompok besar yang terdiri dari kelompok-kelompok bajingan, pasukan yang terdiri dari kumpulan binatang. Negan berhasil menyatukan mereka semua. Negan membuat orang-orangnya kuat, dan ia membuat dunia ini lebih kuat. Gabriel juga mengatakan bahwa dirinya kuat. Ia telah ikut membunuh orang The Saviors waktu di pos jaga pemancar. Negan mengatakan apakah jadi hebat membunuh orang yang sedang tidur. Gabriel terus mengejar kelemahan Negan. Mungkin saja mereka segera akan mati. Gabriel meminta agar Negan melakukan pengakuan dosa untuk mendapatkan pengampunan. Mungkin tentang pengakuan dosa orang yang telah dibunuh oleh Negan. Negan mengatakan belum pernah membunuh orang yang tidak perlu dibunuh. Para kelompok yang telah dijajah itu masalah ekonomi. Kadang orang menang dan ada juga yang kalah. Sedangkan tentang wanita yang dipaksa menjadi istri Negan, semua wanita itu membuat pilihannya sendiri. Intinya, Negan merasa tidak ada dosa yang perlu ia akui. Nampaknya Negan sedikit emosi dengan cecaran pertanyaan dari Gabriel. Ia berencana mau menggunakan Lucille-nya untuk memukul Gabriel. Namun Gabriel lebih dulu mengambil pistol yang dibawa oleh Negan dan kabur. Daryl dan Rick turun ke jurang untuk mengambil senjata yang ada di mobil.
Daryl mengajak Rick menggunakan senjata itu untuk meledakkan markas The Saviors. Dengan seperti itu, para zombie akan masuk dan mengalahkan semua anggota The Saviors. Namun, Rick kelihatannya tidak begitu setuju karena di markas The Saviors ada pekerja dan mereka juga mempunyai keluarga. Menurut Rick, yang harus dilakukan adalah membuat The Saviors menyerah, bukan menghancurkannya. Namun, Daryl sudah bulat dengan rencananya akan menghancurkan The Saviors menggunakan senjata tersebut. Terjadilah perkelahian antara Rick dan Daryl. Di saat mereka asik berkelahi, tiba-tiba mobil di dekat mereka meledak. Kini mereka hanya bisa saling terdiam. Saat mereka mau meninggalkan lokasi, mobil Rick tiba-tiba mogok. Daryl datang menggunakan motornya, namun keduanya saling angkuh. Rick memutuskan untuk jalan, sedangkan Daryl menggunakan motornya pergi ke arah yang berlawanan. Akibat perbedaan pendapat, kini mereka seperti saling bermusuhan. Kembali ke Gabriel, ia malah mengatakan dosanya kepada Negan. Ia memang pernah membunuh orang, tapi dosa terbesarnya ketika membiarkan para jamaahnya mati dimakan para zombie, sedangkan Gabriel sendiri bersembunyi di dalam gereja. Setelah menceritakan dosanya, Gabriel kini menawarkan jaminan pengampunan kepada Negan, penebusan dosa, dan pemaafan dosa. Dan setelahnya, Gabriel akan ikut dengan Negan. Gabriel akan menunjukkan pada Negan bekerja sama secara adil dan setara. Tidak disangka, Negan melakukan pengakuan dosa, yaitu tentang istri pertamanya. Kematianlah yang memisahkan mereka berdua. Dengan menangis, Negan mengatakan ia telah membohongi istrinya dan telah berselingkuh, padahal istrinya sedang sakit. Saat wabah zombie ini masuk, istrinya meninggal dan Negan tidak bisa menguburkan istrinya. Setelah mendengar pengakuan dosa dari Negan, Gabriel keluar dengan memberikan pistolnya kepada Negan. Namun, Negan menolak agar pistol itu tetap dibawa Gabriel, namun dengan memukul wajah Gabriel. Mereka berdua berencana keluar dari ruangan itu dengan berbaur kepada para zombie menggunakan organ tubuh zombie. Sebelum mereka keluar, mereka berdua menciptakan keributan agar para zombie masuk ke dalam ruangan tersebut. Secara perlahan, mereka keluar dari ruangan. Tiba-tiba, ada beberapa zombie yang menyadari bahwa Gabriel adalah manusia. Di saat Gabriel mau dimakan, tidak disangka Negan membantunya. Kini mereka berdua dikepung ribuan zombie yang siap memakan tubuh mereka. Di dalam markas The Saviors, orang-orang sudah pada panik, memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Ada kejanggalan di tiap pos yang mereka punyai. Tiba-tiba, ada salah satu orang yang melapor bahwa para pekerja naik ke atas ruangan mereka. Mereka demo karena terlalu panas di pabrik dan kekurangan air. Mereka juga mempertanyakan keberadaan Negan, apakah Negan sudah mati. Simon dengan emosi menyuruh para pekerja untuk turun ke pabrik sekarang juga. Namun, para pekerja menolaknya dan akan tetap berada di ruangan itu. Regina yang emosi mengeluarkan pistolnya dan membunuh salah satu pekerja. Ketika semuanya sedang gaduh, tiba-tiba Negan datang dengan siulan khasnya. Semua orang menunduk. Kehadiran Negan membuat semuanya tenang dan terkendali. Itu sebabnya Negan diperlukan di The Savior. Semua orang berterima kasih dan bersyukur atas kedatangan Negan. Setelah beberapa saat, Negan melakukan rapat bersama jajarannya untuk membahas penyerangan yang dilakukan oleh Rick. Mereka tahu bahwa senjata yang digunakan oleh Rick dan kawan-kawan berasal dari The Saviors, dan mereka baru sadar bahwa ada pengkhianat di antara mereka semua. Nampaknya, Eugene mengetahui si pengkhianat itu adalah Dwight. Berasal dari tas yang ada bercak warna merah, itu cat dari patung yang dibuat oleh Dwight.
Film diakhiri memperlihatkan Eugene mengunjungi selnya Gabriel. Ternyata Gabriel sakit parah. Kita lanjutkan episode selanjutnya.